Migrasi adalah pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap, baik itu secara sementara maupun permanen. Sepanjang sejarah, manusia telah bermigrasi karena berbagai alasan, seperti mencari penghidupan yang lebih baik, menghindari konflik, bencana alam, atau sekedar mencari lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Saat ini, fenomena migrasi masih berlangsung dan bahkan semakin meningkat seiring globalisasi yang membuat dunia semakin terhubung. Dua konsep penting dalam memahami fenomena ini adalah migrasi bersih positif dan migrasi bersih negatif. Kedua istilah ini mencerminkan apakah suatu negara mengalami peningkatan atau penurunan jumlah penduduk akibat pergerakan migrasi. Dalam penjelasan berikut, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan migrasi bersih positif dan negatif, mengapa fenomena ini terjadi, serta dampaknya bagi negara yang bersangkutan. Apa itu migrasi bersih positif dan negatif? 1. Migrasi bersih positif. Migrasi bersih positif terjadi ketika jumlah orang yang masuk ke suatu negara, imigran, lebih banyak daripada jumlah orang yang meninggalkan negara tersebut, emigran. Dengan kata lain, negara tersebut mengalami peningkatan jumlah penduduk dari pergerakan migrasi. Biasanya, negara-negara dengan migrasi bersih positif menawarkan banyak peluang dan manfaat yang menarik bagi pendatang, seperti ekonomi yang stabil, kesempatan kerja, akses pendidikan dan kesehatan yang baik, serta kondisi hidup yang aman dan nyaman. Contoh nyata dari fenomena migrasi bersih positif adalah negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Jerman. Negara-negara ini dianggap sebagai tempat yang ideal untuk bekerja, belajar, atau bahkan memulai kehidupan baru. Banyak orang dari berbagai negara ingin pindah ke sana untuk mencari kesempatan yang lebih baik itu dalam hal pekerjaan, pendidikan, atau sekedar mencari keamanan dari konflik atau bencana alam di negara asal mereka. 2. Migrasi bersih negatif. Sebaliknya, migrasi bersih negatif terjadi ketika lebih banyak orang yang meninggalkan suatu negara dibandingkan yang masuk. Artinya, negara tersebut mengalami penurunan jumlah penduduk akibat migrasi. Fenomena ini seringkali menjadi tanda bahwa ada masalah di negara tersebut yang mendorong penduduknya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Faktor-faktor seperti krisis ekonomi, konflik bersenjata, kurangnya kesempatan kerja, dan ketidakstabilan politik sering menjadi penyebab utama dari migrasi bersih negatif. Contoh negara yang mengalami migrasi bersih negatif antara lain Suriah yang dilanda konflik berkepanjangan, Venezuela yang menghadapi krisis ekonomi, dan beberapa negara di kawasan Afrika Sub-Sahara yang mengalami kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Akibat kondisi yang sulit, banyak warga dari negara-negara ini memilih untuk bermigrasi ke negara lain dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mengapa migrasi bersih positif dan negatif terjadi? Untuk memahami mengapa migrasi bersih positif dan negatif terjadi, kita harus melihat dua faktor utama yang memengaruhi pergerakan manusia, yaitu faktor pendorong, push factors, dan faktor penarik, pull factors. 1. Faktor pendorong, push factors. Faktor pendorong adalah kondisi atau keadaan yang membuat orang ingin meninggalkan negara asal mereka. Beberapa faktor pendorong utama meliputi konflik dan kekerasan. Perang dan konflik bersenjata adalah salah satu alasan utama mengapa orang meninggalkan negara mereka. Misalnya, konflik yang terjadi di Suriah menyebabkan jutaan orang menjadi pengungsi dan mencari perlindungan di negara lain. Krisis ekonomi. Negara-negara yang mengalami resesi ekonomi atau hiperinflasi sering mengalami migrasi bersih negatif. Contohnya, Venezuela yang menghadapi krisis ekonomi parah telah menyebabkan banyak warganya pindah ke negara-negara tetangga untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih stabil. Kemiskinan dan pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi dan peluang ekonomi yang terbatas dapat mendorong orang untuk mencari peluang di negara lain yang menawarkan prospek kerja yang lebih baik. Bencana alam dan perubahan iklim. Bencana alam seperti banjir, kekeringan, atau gempa bumi dapat membuat orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Selain itu, perubahan iklim yang menyebabkan kondisi cuaca ekstrim dan penurunan hasil pertanian juga mendorong migrasi. 2. Faktor penarik, pull factors. Faktor penarik adalah kondisi atau keadaan yang membuat orang tertarik untuk pindah ke negara lain. Beberapa faktor penarik utama meliputi peluang ekonomi. Negara-negara dengan ekonomi yang kuat dan peluang kerja yang banyak cenderung menarik migran. Misalnya, negara seperti Kanada atau Australia menawarkan banyak peluang pekerjaan dengan upah yang tinggi, sehingga menarik banyak pencari kerja dari berbagai negara. Akses pendidikan. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik di negara lain menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang memilih untuk bermigrasi.
Negara-negara dengan sistem pendidikan berkualitas tinggi seperti Amerika Serikat dan Inggris menjadi tujuan utama bagi pelajar internasional. Keamanan dan stabilitas. Banyak orang bermigrasi ke negara-negara yang menawarkan keamanan, kebebasan, dan hak asasi manusia yang lebih baik. Negara-negara yang stabil secara politik dan memiliki perlindungan hukum yang kuat menjadi pilihan bagi mereka yang ingin hidup dengan aman. Kualitas hidup yang lebih baik. Negara dengan layanan kesehatan yang baik, infrastruktur yang modern, dan lingkungan yang bersih menjadi tujuan migrasi bagi banyak orang yang mencari kualitas hidup yang lebih tinggi. Dampak migrasi bersih positif dan negatif. Migrasi bersih, baik positif maupun negatif, memiliki dampak besar bagi negara asal dan tujuan. 1. Dampak migrasi bersih positif. Tenaga kerja. Negara yang mengalami migrasi bersih positif mendapat keuntungan berupa tambahan tenaga kerja yang beragam dan terampil. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu. Keragaman budaya. Migrasi membawa keragaman budaya dan perspektif baru yang dapat memperkaya kehidupan sosial dan budaya di negara tujuan. Peningkatan pajak dan pendapatan. Dengan bertambahnya penduduk, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membiayai layanan publik. 2. Dampak migrasi bersih negatif. Kehilangan tenaga kerja terampil. Negara yang mengalami migrasi bersih negatif sering kehilangan tenaga kerja terampil yang memilih untuk mencari peluang di negara lain. Hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Penurunan populasi. Migrasi bersih negatif dapat menyebabkan penurunan populasi, yang berdampak pada berkurangnya jumlah tenaga kerja, serta meningkatnya beban pada sistem kesejahteraan sosial. Migrasi adalah bagian tak terpisahkan dari dinamika dunia saat ini. Migrasi bersih positif dan negatif mencerminkan bagaimana pergerakan manusia dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Memahami fenomena ini membantu kita melihat tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia. Meskipun migrasi bisa membawa perubahan besar, baik bagi negara asal maupun tujuan, cara kita mengelola dan memahami fenomena ini akan sangat menentukan masa depan masyarakat global.